نافعة لكل شر جالبة لكل خير ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في دين معروف بالعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع تقى الهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة عليهم بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى من وسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء ربه. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كي لا يبقيك مع القبض وقبضك كي لا يتركك مع البسط، أخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, lagi dicintai oleh baginda Rasulullah. Alhamdulillah, di subuh Jum'ah yang mulia ini kita diberikan oleh Allah taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh yang paling afdal dalam keadaan berjamaah adalah salat subuh Jumat. Dan alhamdulillah diberikan oleh Allah kita izin untuk melaksanakannya tadi secara berjamaah. Dilanjutkan dengan niat i'tikaf sambil menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari, yang sebab semua yang Allah jadikan pada saat ini mudah-mudahan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kedua ibu bapa kita pun diampuni oleh Allah, dan segala hajat kita, hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah, dimudahkan dan diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Atta'illah As-Sakandari, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, kata beliau, Kay la yubqiyaka ma'al qabdi, diluaskannya, dilapangkannya kamu daripada kesempitan yang tiada dikekalkannya di dalamnya.
wa qabadaka kay la yatrukaka ma'al basti, dan Dia Allah juga menyempitkan yang tiada mengekalkanmu dalam kelapangan. Wa akhrajaka anhuma kay la takuna li syai'in dunah, dan juga Allah mengeluarkanmu dari keduanya, dari kelapangan dan dari kesempitan, agar kamu tidak berpegang kepada sempit atau lapangnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, Al-Imam Ibnu Athaillah memberikan 3 keadaan. Yang pertama, keadaan di mana Allah berikan kepada kita kelapangan. Untuk apa? Jawabannya adalah untuk supaya kita tidak merasakan sempitnya dalam menjalani kehidupan. Tapi yang kedua, keadaan terkadang juga Allah memberikan rasa sempit buat kita. Supaya apa? Jawabannya adalah supaya kita jangan terlena dan terpesona akan yang namanya kelapangan. Namun yang ketiga, ini keadaan yang pada tingkatan yang paling tinggi. Allah mencabut rasa lapang dan juga mencabut rasa sempit buat kita, agar kita kada berpingkut pada rasa lapang dan kada berpingkut pada rasa sempit. Apa maksud dari 3 keadaan ini? Maka jawabannya adalah, inilah keadaan orang yang berjalan menuju Allah hingga disebut dengan ahwalul arifin, keadaan orang yang arifin. Al-basqu yaitu lapang, al-qabdu yaitu sempit, al-i'tidal yaitu tiada ada keduanya. Di manakah posisi kita? Apakah di al-bastu, ataukah di al-qabdu, ataukah di al-i'tidal? Maka apabila kita diberikan oleh Allah posisi al-bastu, yaitu rasa lapang, rasa bahagia, itu bisa jadi datangnya dengan sebab pertama adalah ziyadatu fit ta'ah, bertambahnya ketaatan. Ada rasa bahagia, ada rasa lapang ketika dia mendapatkan pertambahan rasa di dalam jiwanya, baik tenangnya dalam taat, manisnya dalam taat, lezatnya dalam taat. Dia bahagia, dia lapang, dia tenang, maka dia mendapatkan al-bastu melewati ziyadatu fit ta'ah. Namun ada konsekuensinya Bapak Ibu. Apabila kita mendapatkan al-bastu, apa tugas kita? Supaya ketika mendapatkan ziyadatu fit ta'ah yang di dalamnya ada rasa bahagia, itu adalah fal-ubudiyah taqtadhi an takuna antaral minnah, yang kita itu dituntut kehambaannya untuk memandang bertambahnya taat, pandang bahwa tambahan taat itu adalah al-minnah, pemberian Allah. Jadi kadada rasa bahagianya meolah kita sombong. Pian hari ini umpama kau melaksanakan ketaatan yang sebelumnya pian belum bisa melaksanakannya, bahagia pian, ya Allah alhamdulillah hari ini ulun pian bantu untuk melaksanakan ketaatan, umpama saja sholat subuh Jum'ah berjamaah, senang hati pian. Lalu dudukan di dalam hati pian, ini adalah al-minnah, pemberian Allah. Yang kedua, wat taufiq minallah, ini adalah pertolongan Allah.
Di saat pian kau melakukannya sendiri, supaya ketika keluar dari rumah waktu pian melaksanakan membaca umpama dalail sorongan, membaca burdah sorongan, membaca Quran sorongan di rumah masalah, supaya pas keluar dari rumah jangan ada timbul rasa menghinakan orang lain. Akhirnya apa? Tersembunyi pian melakukan itu memang atas minnah pemberian dan taufik pertolongan dari Allah, sehingga pas keluar dari rumah pian memandang orang yang lain tidak memandang dengan pandangan hina. Atau dalam bahasa yang simpel, kalau orang itu memandang amalan dia sembunyi-sembunyi tadi, dia adalah itu amalannya ketika dia keluar, ini bubuhan ahli ria aja, coba aku beramal sorangan aja di rumah karena ada yang tahu, dan ini amalan yang baik. Ada seperti itu di hati, hangus amalan kita yang tersembunyi. Tadinya bagus tersembunyi, tapi pas keluar di dalam hati hanya membati orang, bah itu beramal ria aja, coba aku beramal di rumah sorangan aja karena ada yang tahu. Nah, ini menghanguskan amal karena dia memandangnya bukan memandang minnah pemberian wa taufik, yaitu taufiknya Allah. Kalau dia memandang ini minnah taufik, bukan ulun yang kau beramal sorongan, ya kah? Bukan ulun yang kau melakukannya secara sembunyi-sembunyi, sehingga tumbuhlah ikhlas yang benar-benar ikhlas. Dan ketika dia melakukannya pula di tengah-tengah keramaian, ya, apabila ketaatan itu dia lakukan, dia memandangnya ini pemberian dan taufik Allah, maka hilanglah riya di dalam hatinya, hilanglah perasaan ingin dilihat oleh orang lain. Kenapa? Ujarnya, aku kau beramal ini bukan aku, tapi pemberian dan taufiknya Allah. Nah, ini lapang, tenang, bahagia ketika bertambahnya ketaatan, maka konsekuensinya adalah pandang bertambahnya taat adalah minnah pemberian dan taufiknya Allah. Yang kedua, al-bastu, kebahagiaan dan kelapangan itu bisa jadi datangnya melewati sebab apa? Ziyadatu fid dunia, bertambahnya nikmat dunia. Takun lawan pian, oi jamaah mun pian tuh bertambah rezeki dunia, himung kadakah? Himung kada? Himung. Nah, ketika kita mendapatkan rasa himung, bertambahnya nikmat dunia, dudukan supaya himung kita itu selamat kayak apa? Lalu ujar Al-Imam Ibnu Athaillah, fal-ubudiyah taqtadi an tashkurallah. Dudukan kehambaan kita ketika bertambahnya nikmat dunia itu dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah abahnya kita kawan ke rumah. Tadinya kita cuma ngontrak, artinya bertambah nih nikmat dunianya. Yang dari ngontrak diisi rumah. Nah, supaya bahagianya selamat, dia pandang bahwa itu adalah nikmat Allah yang harus disyukuri. Syukur atas nikmat sedikit itu mendatangkan nikmat yang banyak. Sebaliknya, nikmat yang banyak yang tidak disyukuri akan merongrong dan merusak nikmat yang banyak sehingga tetap terasa sedikit. Berapa banyak orang itu mempunyai nominal harta yang nol-nolnya itu kada kehitungan lagi triliun, tapi di dalam hatinya ada pernah merasakan nikmat cukup. Banyak ada juga orang punya harta sebaya ada, tapi ia merasakan nikmat cukup. Itu sebenarnya bahagia yang sejati.
Ketika orang itu mendapatkan nikmat di dalam hati, adanya rasa cukup. Alhamdulillah. Nah, ketika bertambah nikmat dunia, tuntutannya tadi dengan mensyukuri nikmat itu kepada Allah. Yang kedua, bisarfiha ila ta'atillah, yaitu menggunakan nikmat itu kepada jalan taat kepada Allah. Alhamdulillah, umumnya kredit kendaraan kita lunas. Tadi kan tiap bulan mikir akan bayar kreditan kendaraan, lunas. Alhamdulillah, tenang sudah kita umumnya. Kendaraan ini kita bawa yuk ke majelis, kendaraan ini kita bawa yuk ke masjid, kendaraan ini kita bawa yuk untuk silaturahim, meelangi kuitan, meelangi dangsana, dibawa kepada jalan taat. Maka bahagianya ketika dapat nikmat dunia atau bertambah itu nikmat dunia, dia selamat dalam kebahagiaannya, dalam al-basatnya, merasakan lapang bahagia ketika mendapatkan pertambahan nikmat dunia. Jadi kada salah mun pian dapat nikmat dunia tapi dengan cara syukur kepada Allah. Yang kedua, gunakan nikmat itu di jalan Allah. Yang ketiga, al-basat, yaitu rasa bahagia dan rasa lapang itu bisa jadi datang bisa babi madhin nas, yaitu dengan sebab dipuji, disanjung, dihargai, dihormati manusia. Adakah manusia yang ketujuh dihina? Angkat tangan. Jamaah. Tidak ada. Normalitas manusia ketujuh dipuji, bahagia dipuji. Kayak apa ketika kita itu dipuji, bahagia, tapi bahagianya selamat. Anak pian muji pian, dangsanak pian muji pian, kawan pian muji pian, murid pian muji pian, orang lain muji pian. Nah, ketika pujian itu mendatangkan rasa bahagia di dalam hati pian, maka dudukan fal-ubudiyah taqtadi an takhafallah. Maka dudukan kehambaan pian pada saat itu takut kepada Allah. Yang mana takutnya? Ayyudhira aibaka linnas, ayyudhira aibaka linnas, yaitu takut kepada Allah kalau Allah bukakan aibmu di tengah manusia. Kenapa pian senang dipuji? Dudukan dalam hati, karena Allah nutupi aibmu. Terima kasih ya Allah. Ya, kenapa pian dihormati? Karena Allah nutupi aib pian. Kenapa kita dipuji, senang, bahagia? Karena ingatakan aib kita yang begitu banyak ini masih saja ditutupi oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Ya tadilah jakanya Allah tuh membuka aib kita, kada bakalan kita kau berkumpul semacam ini, kada bakalan. Sekali berdusta, lidah kita langsung gosong masalah. Mengambil ampun orang, tangan kita langsung buruk masalah. Memandang yang tidak senonoh, memandang yang haram, mata kita langsung buta masalah. Hati kita yang kotor dikeluarkan oleh Allah busuknya, maka kada sanggup kita mencium bau busuknya. Tapi tadi Allah tutupi semua itu. Ya Sattar yang maha menutupi aib. Allah. Jangan ketika sudah Allah tutupi aib,
kita malah bangga membuka aib itu. Tidak boleh. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku, kata Nabi, mendapatkan kemaafan kecuali golongan yang bangga atas dosa. Bangga atas dosa ini, dosanya tadi dia lakukan, baik terkhilaf, baik tidak, tapi sudah terlakukan, lalu Allah tutupi. Malah inya buka. Berkisah lawan orang, ikam tahulah aku bahari kaya ini, ikam tahulah tadi malam aku kaya ini, ikam tahulah tadi malam aku habis berapa botol mabuk, tadi malam aku ke HBI, masalah umpama malam tadi aku melakukan maksiat ini. Dia ceritakan itu maksiat dengan bangganya, berarti dia sudah merobek kasih sayang Allah. Yang Allah sudah kasih sayangi inya, ditutupi aib itu supaya apa? Supaya hamba itu diberikan kesempatan untuk taubat kepadanya. Allah. Maka apabila bangga dengan dosa, bu, apabila ada anak gadis, ya, berjalan di tengah kerumunan keramaian dengan memakai pakaian yang tidak seronok, memakai pakaian yang tidak wajar, terbuka auratnya, dia petantang petenteng merasa itu bukan sebuah dosa, maka anak gadis tadi adalah anak gadis yang digolongkan oleh Nabi golongan mujahirin. Apa golongan mujahirin? Golongan yang bangga dengan dosa. Selagi dia diberikan kesempatan oleh Allah hidup, ayo cepati taubat. Kalau dia membawa rasa bangga dengan dosa itu kemati, sampai kemati dia membawa rasa bangga dosa itu, maka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Wal'iyadzubillah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ketika kita itu senang dipuji, padahal pujian itu adalah racun. Pepatah mengatakan lebih baik 1000 pukulan hinaan daripada 1 persembahan pujian. Kok bisa begitu? Karena 1000 pukulan hinaan bisa menjadikan orang itu bangkit semangat untuk introspeksi daripada 1000 kesalahannya tadi yang telah dipukulkan atau yang telah disodorkan oleh orang itu atas dirinya. Umpama, Bu, Pak, pian disambut oleh kawan pian, dasar engken, umpama nih lah. Tiba-tiba ada orang yang haji engken, tuk dalam hati pian, ya, ada rasa tidak senang. Bahwa boleh pikirkan bujur kada seorang tuh engken, jangan-jangan bujuran. Membujur engken, jadikan itu sebuah cambukan untuk membuat kita lebih baik. Makanya biar berapa banyak hinaan itu bisa menjadikan orang lebih baik daripada yang menghinanya, dan berapa banyak pujian itu menjatuhkan orang, ya kan, daripada yang memujinya. Jadi ketika dipuji supaya jangan jatuh, dudukkan di dalam hati bahwa Allah nutupi aib kita. Dan doa yang dianjurkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah ketika dipuji, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan ulun sebaik-baik apa yang disangkakan mereka. Jadi apabila ada orang menyambat baik lawan kita, ya Allah, mudahan sangka baiknya menjadi doa, supaya kita jangan larut dengan pujian itu. Masya Allah, pilih baik pada orangnya. Dalam hati Allah mencari khairan mimma yazunnun. Ya Allah, mudahan sangka baiknya jadi doa. Ada
pian disambat orang Pak Haji, pian paham bahwasanya diri pian belum haji, tapi orang tuh ketujuh nyiop pian Pak Haji, ya dalam hati pian, ya Allah mudahan sangka baiknya menjadi doa. Kada larut kita dengan pujian. Ketika dihina pun kita kada jatuh dengan hinaan itu, malah bangkit dengan hinaan itu. Pepatah mengatakan sebaik-baik dendam, kalau dendam itu adalah asal hukumnya kada boleh, tapi ketika kita dudukan dendam itu pada tempatnya menjadi baik. Bagaimana? Jadikan dendam kita kepada orang yang menghina kita dengan cara membuat diri kita lebih baik daripada yang menghina kita. Kayak apa caranya? Motivasikan diri kita untuk semangat menjadi yang lebih baik daripada yang menghina kita. Lalu ketika kita menjalani seperti itu, apakah nanti dendam itu mengefek akhirnya ada niat untuk menjatuhkan orang tadi? Sambil diisi. Kalau kita itu ingin melaju naik ke atas, kalau kada bersangut gugur. Ya kah? Ujar paguruan ulun, mun ikam hendak naik ke atas, ingat akan lihat orang naik pendakian gunung, dia siap dengan segala alat keselamatan. Itu orang bijak, orang ahli profesional dalam mendaki gunung. Begitu juga kalau kau ingin naik derajatmu di sisi Allah, ingat, pahami keselamatan ketika kau dinaikkan oleh Allah derajatmu adalah jaga hatimu, masukkan ilmu-ilmu yang ada di dalam hati kita. Pertama, takhalli, buang yang kada baik. Yang kedua, tahalli, masukkan yang baik. Yang ketiga, tajalli, pinandu, bahwa yang pian membuang yang kada baik, yang pian memasukkan yang baik, itu semuanya atas izin Allah. Kenapa? Tajalli Allah di dalam hati dia. Itu proses. Kada kawa langsung bimsalabim apa kada apa. Allah sebagaimana yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati perjalanan Isra dan Mi'raj beliau yang melewati berbagai macam proses, padahal kawa aja sidin langsung hilang naik ke atas, tapi Allah berikan pelajaran kepada kita, ingin sampai kepada Allah, ingin mi'raj kepada Allah, lewati proses-prosesnya, sehingga kita mudah-mudahan benar-benar mi'raj, benar-benar menjadi orang-orang yang digolongkan orang yang arifin, yang ma'rifat kepada Allah. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Nah, jadi al-bastu itu ada 3 sebab paling tidak. Pertama tadi sebabnya adalah karena bertambahnya ketaatan. Yang kedua karena bertambahnya nikmat dunia. Yang ketiga karena pujian manusia. Nah, 3 nikmat ini dudukan pada tempat yang dimana kita bisa menjalaninya dengan selamat. Lalu masuk kepada al-qabad, yaitu masa sempit atau rasa sempit. Itu pun ada 2 sebab, tapi karena waktunya sudah isyraq, insyaallah disambung pada pertemuan yang akan datang. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita zahir dan batin. Allah ampuni dosa kedua ibu bapa kita, dan Allah permudah, Allah berikan jalan taufik hidayah selalu untuk menuju jalannya dengan jalan yang sempurna hingga akhir hayat kita, husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.
خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wa ala sahibin niyah yang berniat minta bacakan doa selamat, mudah-mudahan Allah selamatkan dunia akhirat, Allah mudahkan segala hajatnya, dan kita semua mudah-mudahan dikabulkan segala hajatnya ala hadhihi niyah wa likul niyatin salihah binatis salamah wal afiyah fi din dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma